berdoa. Engkau melihat keberadaan kehidupan kami saat ini, Tuhan. Dari pagi sampai malam hari ini, kami duduk, pikiran kami terkuras, bahkan kami mengantuk. Namun, kami bersyukur malam hari ini bahwa Tuhan masih memungkinkan kami untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu akan diberitakan di tengah-tengah kami. Kami sadar Tuhan, bahwa dengan mengandalkan kemampuan dan kepandaian kami tidak sanggup untuk memahaminya. Namun, dengan terang Roh Kudus-Mu, kami percaya bahwa kami akan dimampukan untuk memahami firman-Mu dan mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita membaca dulu Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 12 sampai ayat 16. Mazmur 78 ayat 12 sampai ayat 16. Pelajaran dari sejarah. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Suan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, ditutunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita ketika kita melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Rekan yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini sesuai dengan lagu kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, dalam organisasi gereja terkadang
baik itu majelis gereja, mudah-mudahan ada di antara kita yang majelis gereja, penatua, diaken, maupun pengurus-pengurus OIG. Saya melihat belum ada yang mau meminta secara langsung, aku mau tu dipilih penatua, aku mau tu dipilih diaken, aku mau tu dipilih pengurus OIG. Tapi kalau di luar organisasi gereja, banyak orang berlomba-lomba. Mengapa terjadi seperti itu? Tidak ada, bahkan jarang yang mengatakan bahwa saya tidak mampu. Tapi dalam organisasi gereja, baiklah siapa yang minta kita semua morai nak apa? Terkadang kita mengatakan bahwa kalau yang seperti itu saya tidak mampu. Kita merasa bahwa tidak mungkin saya mau melakukan itu. Biasa juga yang ada yang tahu terpilih di kami. Apakah mungkin karena kita merasa bisa atau apa di kami? Nala bisa dukurai kayak itu banyak terjadi. Dan banyak hal-hal yang menurut ukuran kita tidak mungkin. Mana mungkin akan terjadi? Mana mungkin akan terlaksana? Sebenarnya sifat-sifat perkataan seperti itu adalah sifat yang pesimis. Kalau kita melihat pembacaan kita pada saat ini, di situ kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang menurut manusia, menurut kita yang ada saat ini itu tidak mungkin terjadi. Yang tentunya kita akan hubungkan dengan organisasi kita saat ini selaku pemuda gereja Toraja. Apa yang tidak mungkin bagi manusia atau yang mustahil bagi manusia, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang pertama kita akan lihat ayat 12 sampai ayat 13, yaitu Allah menyatakan kuasanya dengan membela laut Teberau atau laut merah. Kita tahu bersama bahwa ketika tulah ke-10, apa kata tulah ke-10? Kematian anak sulung. Disitulah bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari Mesir. Namun di tengah perjalanan bangsa Israel, Firaun menyesal dan menyuruh para tentara, panglima dengan persenjataan yang lengkap untuk mengejar bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel berada di dekat laut seperti bendungan ke kiri dan ke kanan, itu kan mustahil bagi kita manusia untuk mampu melakukan itu. Lesor orang yang mana laporan itu karena lagi biru. Tapi itulah yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi itu dilakukan oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, karena saya yakin bahwa yang ada saat ini adalah pengurus klasis dan pengurus PPGT dan jemaat-jemaat. Dalam tanggung jawab masing-masing, panggilan masyarakat semua, kita dipilih oleh Tuhan. Apakah lewat konferensi atau lewat rapat anggota. Ketika kita sekalipun sama dengan bangsa Israel, bahwa bangsa Israel dipilih menjadi umat pilihan
Sabaya kamu pengurus klasis, bayangkan, hitung saja berapa anggota PPGT seklasis Mengkedek Utara. Apakah kita mampu mengikuti semua kemauannya? Jadi bisa saja kita terdesak. Tapi sebenarnya yang telah memilih dan mengutus kita yang akan melakukan semuanya itu. Jadi susite, lakukanlah apa yang kita mampu lakukan. Yang tidak mampu kita lakukan, biarkanlah Tuhan yang melakukannya. Apa yang tidak mampu kita lakukan, biarlah Tuhan yang melakukannya. Tapi bukan berarti masih mau masa bodoh kemana. Kan saya tidak mampu, biarlah Tuhan yang melakukannya, padahal kita mampu. Jadi sekali lagi bahwa lakukanlah apa yang kita bisa, lakukanlah apa yang kita mampu, dan yang tidak bisa kita lakukan, biarlah yang mengutus kita, yang memilih dan menetapkan kita, itu yang akan mengerjakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yaitu Tuhan memimpin umatnya di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Jadi simbol kehadiran Tuhan itu ada di dalam tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau saat sekarang ini Tuhan hadir di mana? Karena sudah tidak ada tiang awan, tidak ada tiang api, tiang listrik geden. Nah, di mana Tuhan hadir? Di mana? Jangan sampai di pohon besar, atau di batu besar, atau di jalan sunyi, atau di mana saja. Di manakah Tuhan hadir? Ya, terima kasih. Tapi pertanyaan bagi kita, untuk apa itu gedung gereja dibuat semegah mungkin? Di daerah kasih sayang itu PPGT akan muncul. Tetapi lihatlah siapa yang mengutus saudara-saudara. Tuhan selalu hadir menyatakan kuasanya. Karena justru ketika kita bergumul yang tingkurung tukide, justru di situ kita melihat tangan Tuhan terulur untuk menolong kita. Yang ketiga, yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu mungkin bagi Tuhan, yaitu air keluar dari gunung batu. Kalau kita menggambarkan padang gurun itu bisa disimbolkan dengan tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Tetapi ketika bangsa Israel sudah bersungut-sungut, sudah marah kepada Musa, maka naladi sora katubun apa? Buntu batu lalitas subui. Tetapi itu yang tidak mungkin bagi manusia, yang mustahil bagi manusia, hal yang bisa menuntun kita sekalian dalam mengangkat pelayanan. Jadi pengurus di jemaat-jemaat, pengurus di klasis, lihatlah tugas tanggung jawab itu sebagai sebuah pelayanan. Kalau kita melihat sebagai sebuah pelayanan, kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah khawatir, karena Tuhan selalu ada. Yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin saja dilakukan oleh Tuhan. Jadi apa tanggung jawab kita sekarang dalam mengangkat tanggung jawab ini? Mudah-mudahan tanggung jawab teman-teman PPGT di jemaat, teman-teman di PPGT tidak salah lihat langsung ditolak. Tetapi dalam tugas kita ketika kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan, maka yang tidak mungkin kita lakukan itu dapat dilakukan. Tuhan bisa menyatakan keajaibannya dalam setiap gumul kita, dalam setiap tantangan, ancaman yang kita hadapi. Percayalah saudara-saudara, bahwa bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap pengurus PPGT Klasis Mengkende Utara dan juga pengurus PPGT dari jemaat-jemaat. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan doa dan kerinduan kita semua sehingga rapat kerja boleh selesai dengan baik. Untuk merealisasikan program-program yang sudah diprogramkan, seperti yang Saudara Yobi tadi katakan, bahwa program itu bukan hanya untuk pengurus, tetapi tanpa kerjasama dari kita semua, itu tidak akan terrealisasi dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah ketika ada rapat di OIG, mohon dikoordinasikan dengan BPK. Apalagi dengan penentuan dia pada tahun ini tidak ada Natal di OIG, di Klasis, disatukan di Nanium. Jadi untuk penentuan tanggal pelaksanaan suatu kegiatan, mohon tetap dikoordinasikan dengan pengurus BPK, supaya pengalaman yang terjadi tahun-tahun lalu, kadang 3 OIG rapat di satu hari di 3 tempat. Jadi mohon kerjasama. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, saya atas nama Badan Pekerja Klasis Mengkende Utara menyatakan bahwa rapat kerja 1 PPGT Klasis Mengkende Utara yang berlangsung hari ini tanggal 29 November 2020 pada jam ini pukul 20:25 dinyatakan ditutup